Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, pada video kali ini kakak akan membahas terkait permasalahan dan solusi ketika adik-adik registrasi akun LTMP siswa. Nah, permasalahan yang pertama, tidak bisa mengakses portal ltmpt.ac.id. Biasanya diberikan tampilan seperti ini ya, 504 gateway timeout server. Nah, ini biasanya terjadi karena loadingnya lama, error, itu terjadi karena terlalu banyak yang akses sehingga servernya down. Lalu solusinya kira-kira seperti apa ya? Nah, adik-adik boleh merefresh komputernya atau merestart. Kalau kemudian adik-adik menggunakan HP, kemungkinan di HP adik-adik itu kebanyakan data. Nah, caranya dengan membersihkan HP-nya, data-data yang tidak terlalu penting bisa dihapus. Kemudian juga pastikan adik-adik menggunakan sinyal yang kencang, bisa menggunakan WiFi ya. Kalau bisa WiFi yang kencang, jangan menggunakan WiFi HP-nya kalau kemudian HP-nya ternyata juga lelet ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini yang sedang viral sekarang, muncul tulisan API Pusdatin ke Mendikbud. Apa maksudnya API itu? Jadi secara komputernya bahasa API itu maksudnya Application Programming Interface. Nah, itu maksudnya satu website diakses banyak device dalam waktu yang bersamaan sehingga mengakibatkan portalnya error atau servernya down. Jadi jangan khawatir, ini bukan kesalahan adik-adik melainkan dari kesalahan portal LTMPT itu sendiri. Nah, ini kan terjadi ketika adik-adik memasukkan NISN, kemudian NPSN, dan tanggal lahir, lalu kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, pertanyaannya kira-kira solusinya seperti apa? Adik-adik boleh mendaftar di jam-jam yang sepi, biasanya di tengah malam, atau bisa juga jam 4 subuh sampai jam 6 pagi misalnya, itu jam-jam yang orang-orang tidak terlalu banyak yang mendaftar. Atau bisa juga adik-adik menggunakan jam-jam yang ketika orang-orang sibuk beraktivitas, misalnya di waktu pagi atau siang hari, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana seandainya ternyata sampai deadline tetap seperti ini, Kak? Nah, tenang saja, yang pasti LTMPT sudah memikirkan itu semua dan nanti ketika sampai deadline tetap seperti ini, pasti LTMPT akan mengeluarkan kebijakan. Nah, kebijakannya mungkin boleh seperti perpanjangan waktu pembuatan akun atau registrasi akun, atau juga kemudian LTMPT akan memperbaiki portalnya sehingga memungkinkan untuk bisa diakses oleh banyak siswa dalam waktu yang bersamaan. Jadi tetap dicoba ya. Kalau nggak bisa pagi ya boleh siang atau sore. Oke, yang ketiga, tidak mendapatkan email aktivasi akun. Nah, ini juga jangan langsung panik ketika adik-adik meregistrasi. Kalau ternyata tidak ada menerima email seperti ini, silakan adik-adik cek kembali inbox-nya secara detail atau secara seksama. Kalau kemudian tetap tidak ada, silakan buka spam di emailnya itu. Kemungkinan kalau tidak ada di inbox masuk di spam ya. Nah, kalau kemudian pakai HP, ketika adik-adik mengecek ternyata di inbox dan spam sama-sama tidak ada, bagaimana Kak? Nah, itu biasanya eh, memori penyimpanan HP itu tidak mampu menampung lagi data yang masuk. Nah, itu dikarenakan adik-adik memiliki data yang cukup banyak dalam HP-nya sehingga kalau bisa dihapus data-data yang tidak terlalu penting. Sehingga kemudian emailnya ini bisa masuk ke emailnya adik-adik. Dan pastikan email yang digunakan adalah email yang biasa adik-adik gunakan setiap harinya atau email pertama ya, bukan email cadangan seperti itu. Nah, permasalahan yang keempat itu biasanya lupa password. Nah, bagaimana Kak kalau password kita lupa? Namanya juga manusia kan, kadang kita lupa password yang sudah kita buat. Tahu apa ya password yang tadi dibuat? Nah, itu juga jangan panik adik-adik. Untuk permasalahan yang keempat ini, kakak sudah membuat video di sebelumnya. Silahkan tonton video itu, nanti kakak akan berikan linknya di deskripsi ya. Kemudian yang kelima, biasanya juga terjadi NIS-nya tidak terbaca, Kak. Nah, ini gimana? Kok bisa? Padahal ini kan nomor induk siswa nasional kok bisa tidak terbaca ya. Nah,
Pastikan lagi NIS yang adik-adik masukkan itu sesuai atau benar dengan NIS yang adik-adik miliki. Untuk mengecek kepastiannya, boleh adik-adik tanya ke sekolahnya atau melalui portal ini ya. Akan mengklik nisn.data.kemdikbud.go.id, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan adik-adik masukkan NIS-nya, lalu nama ibu kandung, kemudian klik pencarian data. Nanti kalau kemudian NIS dan nama ibu kandungnya sudah benar, nanti akan muncul data atau informasi terkait dengan biodata adik-adik. Nah, kalau ternyata belum bisa juga, silakan ganti dengan menu pencarian nama di sini. Nah, pencarian nama ini silakan adik-adik memasukkan nama lengkap adik-adik tanpa kurang satu karakter pun, kemudian tempat lahirnya, tanggal lahir, nama ibu, kemudian klik ini I'm not robot, lalu cari data. Biasanya akan muncul data NISN adik-adik yang benar ya. Nah, jika kemudian ternyata juga setelah muncul nomor induk siswa nasional ini kemudian input kembali ke LTMPT tidak sesuai, maka silakan adik-adik konsultasikan ke sekolah. Biasanya pihak sekolah melalui operator sekolah akan melaporkan perbaikan data di Dapodik dan Dapodik akan memperbaiki data dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi tetap kita lapor ke sekolah ya, jadi jangan panik adik-adik, selalu ada solusinya. Nah, jadi itu masalah-masalah yang biasa terjadi ketika adik-adik meregistrasi akun siswa. Kalau boleh kakak rangkum, 5 permasalahan itu, pastikan koneksi internet adik-adik kencang, bisa menghubungkannya dengan WiFi, baik yang ada di sekolah atau di internet lain yang misalnya yang ada di sekitar rumah adik-adik. Kemudian juga sambil menunggu jaringan LTMPT-nya normal atau adik-adik bisa mengakses dengan baik, maka siapkan data-data yang dibutuhkan, misalnya pas foto harus sesuaikan dengan yang diinginkan oleh LTMPT. Begitupun biodata adik-adik, pastikan lagi di sekolah sudah benar atau tidak, karena ketika nanti adik-adik daftar dan klik permanen, maka tidak akan bisa dirubah lagi. Oke, itu permasalahan dan solusi yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Dan insya Allah mudah-mudahan adik-adik bisa masuk di perguruan tinggi yang adik-adik impikan selama ini di jurusan yang terbaik pula. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.